Sebenarnya itu sih sederhana. Karena kenapa? Karena saya itu kan orang Indonesia. Kenapa kita tidak menonjolkan masakan Indonesia terlebih dahulu lah dibandingkan masakan lain kan? Kita itu juga kerjasama dengan staff. Staffnya itu misal mungkin orang tuanya ada berkebun kacang panjang, cabai atau apapun, kita beli di karyawan tuh loh. Intinya di sini itu kita mau semuanya petani lokal itu ada hasil itu loh. Karena itulah alasan pertama kenapa saya tuh mau ke masakan Indonesia. Rasa, seperti bunga yang perlu dijaga keharumannya. Setiap keindahan rasa adalah sebuah persembahan dari kearifan lokal yang mengajarkan tentang kesabaran dan kerja keras dalam menciptakan rasa yang sempurna. Perjalanan kali ini kita akan menjelajahi kuliner Nusantara dan bangga menjadi bagian di dalamnya. Di tengah arus globalisasi kuliner, masakan tradisional Indonesia semakin terpinggirkan. Hidangan-hidangan seperti soto Betawi, rujak cireng semakin jarang terlihat di meja makan. Namun, di balik kesederhanaan kuliner Indonesia, tersembunyi sejarah dan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Mengenalkan kuliner Indonesia kepada dunia adalah tanggung jawab bersama. Para koki, pengusaha restoran, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mempromosikan kekayaan cita rasa Nusantara secara global. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat membuat masakan Indonesia dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Selamat datang di Ubud, pusat budaya Bali, di mana setiap sudut menawarkan petualangan kuliner yang tak tertanding. Citrus Berry Ubud, sebuah tempat kuliner di tengah keindahan alam Ubud, menyajikan pengalaman gastronomi yang menyegarkan dengan sentuhan khas Indonesia. Seperti pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Restoran ini memadukan kreativitas modern dengan kearifan tradisional. Menciptakan hidangan-hidangan yang memukau seperti ikan di laut, asam di darat, dengan suasana yang mengundang dan pemandangan yang mempesona. Keajaiban sejati dari suatu masakan tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga dalam rasa komunitas dan kebersamaan yang ditumbuhkan. I love this town, and let me be deep inside.
Indonesia. Di sini saya berkunjung di Citrus Berry Restaurant, di mana suatu hal yang menarik untuk dibahas. Di sini saya bersama dengan chefnya langsung. Mungkin dengan chefnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wayan, nama lengkapnya Wayan Juliarto, dari Desa Badulu, Kecamatan Belatuh, Gianyar, Bali. Berarti dengan Chef Wayan di sini, saya ingin maksudnya suatu hal yang menarik untuk dibahas untuk restoran Citrus Berry ini, karena bagi saya untuk di era zaman sekarang ini jarang lah mau mengangkat makanan Indonesia kemudian dengan menu-menunya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kenapa Chef Wayan itu masih mau mengangkat menu masakan Indonesia di era zaman sekarang ini? Apa yang ingin beliau tonjolkan dengan hal itu? Sebenarnya itu sih sederhana. Karena kenapa? Karena saya itu kan orang Indonesia. Kenapa kita tidak menonjolkan masakan Indonesia terlebih dahulu lah dibandingkan masakan lain kan dari negara lain, misal Eropa, Thai food atau yang lainnya kan. Di sini karena kita itu bisa berbicara tentang bahan-bahannya. Bahan-bahannya kalau kita di sini itu biasanya bahannya lokal kan, dan kita itu juga kerjasama dengan staff. Misal mungkin orang tuanya berkebun kacang panjang, cabai atau apapun, kita beli di karyawan itu loh, biar mereka bisa punya pemasukan. Intinya di sini itu kita mau semuanya petani lokal itu ada hasil itu loh. Karena itulah alasan pertama kenapa saya tuh mau ke masakan ke Indonesia, mengenal dengan masakan Indonesia dan lainnya. Baik. Kemudian dari Chef Wayan tersendiri, apakah melakukan sedikit perubahan? Karena kan untuk masakan Indonesia tersendiri, mungkin untuk lokal itu rasa yang pedas, kemudian rempah-rempah yang strong, yang kuat. Apakah beliau melakukan perubahan? Apa memang original seperti bagaimana pada umumnya? Kalau di sini tetap sih sebenarnya kita itu semuanya bahan-bahannya itu rempahnya kayak kapulaga, cengkeh, cili itu semua tetap, cuma karena kita itu di sini orang Indonesia itu kan biasanya identik dengan pedas, cuma kita kurangkan cabenya aja. Tapi kadang-kadang kita memang sama sekali nggak ada cabenya, kita on the side, artinya pedasnya itu. Karena seperti Pak Ketut yang tahu kan, intinya kalau umpama bule orang Eropa mereka nggak suka pedas. Kalau orang Cina, Korea kayak kimchi itu kan memang pedas, mereka suka pedas. Itulah kita harus fleksibel. Tapi kalau umpama bumbu utamanya tetap, cuma kita minimize cabenya aja, biar gimana ya, kalau orang kayak bule itu nggak kepedasan. Ya. Gitu. Oke. Berarti dari tingkat kepedasannya tersendiri, kalau lebih sedikit dikurangi, kemudian opsi on the side. Iya. Kemudian juga kalau boleh tahu untuk menu favorit di sini? Pasti pork rib lah. Pork rib. Kalau saya rekomendasikan, kalau seafood sih kakap bumbu merahnya. Dia itu fusion dari kasava itu kan memang agak pahit, dicampur dengan coconut. Dan itu ada bumbu merah kakap itu agak manis, dikombinasikan dengan apa? Kakap itu kan memang lembut ya. Itu enak sekali. Kalau saya rekomendasikan di sini kakap bumbu merah. Kalau babi ke pork rib. Pork rib kan udah tahu semuanya, tapi di sini kita memang slow cook lah.
Karena kita selukuk di sini itu memang agak lama prosesnya kan. Kita pengen itu bumbunya memang benar-benar meresap sampai ke dagingnya. Dan pada saat mereka mau makan itu, mereka ambil tulangnya, fall off the bone itu loh. Benar-benar tender lah gitu, Ya. benar-benar tender. Juga tadi saya sempat nyoba untuk ayam bakar bumbu serundengnya. Kalau dari saya sendiri sih, sebagai orang awam pun, wah, maksudnya baru pertama juga mencoba, kemudian saya rasakan juga rasanya sangat luar biasa. Apalagi orang lain, maksudnya di luar dari Indonesia yang mencoba makanan tersebut, menurut saya sih suatu hal yang luar biasa. Kemudian dari beliau Wayan itu sendiri, kalau boleh tahu apa harapannya untuk entah itu masyarakat lokal, kemudian untuk masyarakat mancanegara terkait dengan masakan Indonesia tersendiri. Apa yang beliau Wayan harapkan untuk kedepannya? Pengen menonjolkan seperti yang dibilang dari awal tuh, kenapa pengen menonjolkan masakan Indonesia itu? Ya karena masakan Indonesia itu rempah-rempahnya itu luar biasa, sumber daya alamnya. Kenapa kita tidak manfaatkan semuanya itu? Harap saya sih simpel aja, coba cicipi. Karena di sini kita itu memang agak beda lah kalau mama seperti Pak Ketut bilang itu serundeng itu dari Jawa, saya lupa namanya, dari asap. Dia itu kering sebenarnya. Serundeng itu kan artinya dari kelapa. Tapi di sini kita bikin saus. Kenapa kita di sini bikin saus? Karena kita ini kan bukan Indonesia aja, tapi tidak meninggalkan rasa aslinya dari serundeng itu. Kita bikin saus yang agak cair, karena seorang dari bule itu yang di luar dari Indonesia itu, mereka bisa merasakan, karena mereka diidentik dengan itu kan, karena saus itu loh. Saya sendiri sebagai orang Bali, juga orang Indonesia, merasa bangga, kemudian merasa senang melihat restoran-restoran, kemudian seperti Citus Berry, kemudian seperti Chef Wayan sendiri, yang mau membawa masakan Indonesia, apalagi di sini, di Monkey Forest ini, tamu berdatangan dari semua negara, kemudian beliau Wayan mau mengangkat masakan Indonesia, suatu kebanggaan lah bagi saya sebagai orang Bali, kemudian sebagai orang Indonesia. Jadi saya ucapkan juga terima kasih pada beliau Wayan dan tim karena sudah membawa masakan Indonesia, kemudian berani menampilkan masakan Indonesia mancanegara kalau bisa dikatakan, karena tamu yang datang ke sini pun dari berbagai negara. Kemudian pesan terakhir Chef Wayan terhadap kembangan zaman, kemudian terhadap industri pariwisata, kemudian kuliner, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Chef Wayan tersendiri untuk itu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau bisa setiap itu, kalau apalagi orangnya lokal, orang Indonesia itu lebih baik mengutamakan bahasa Indonesia, biar orang di luar Indonesia itu tahu. Memang sih mereka udah tahu, tapi bagaimana kita bisa mengutamakan itu, mengutamakan masakan Indonesia lebih dahulu. Memang sih kita tidak bisa melewatkan lah, kayak kadang-kadang kalau tamu Eropa pengen salad, ya tetaplah ada seperti itu, tapi yang kita tonjolkan dari awal tuh Indonesian food dulu. Karena bagaimanapun kita orang Indonesia, kenapa kita harus tidak perkenalkan produk kita? Sumber daya alam kita udah punya. Apa yang kita pakai? Kadang-kadang dimanapun sumber daya kita itu memang sih semuanya perlu. Sampai di luar negeri pun itu perlu semuanya. Sebenarnya seperti itulah. Saya pengen itu masakan Indonesia lah lebih diperkenalkan dulu.
tanpa meninggalkan, memang seperti yang saya bilang dari awal tuh, tanpa meninggalkan ya seperti salad, carbonara, spaghetti tomato sauce, pesto, apapun tetap ada di restoran kita, cuma kita lebih menonjolkan ke Indonesia. Itu aja sih bagi saya. Oke, berarti cukup padat, singkat dan padat apa yang dijelaskan oleh Chef Wayan itu sendiri. Kemudian dengan restorannya Situ Ferry. Terima kasih untuk waktunya. Bersama-sama membawa masakan Indonesia ke ranah yang lebih tinggi lagi. Ya, Entah itu keluar negeri, kemudian dengan tamu datang ke sini, Chef Wayan itu sendiri pun merupakan suatu langkah kontribusi yang besar untuk memperkenalkan masakan Indonesia. Jadi, terima kasih sekali lagi atas waktunya juga. Sukses selalu. terima kasih. Ya.